Kan sekarang lagi PPKM, susah cari duit, susah cari makan, bahkan banyak yang gue denger susah bayar cicilan. Oke. Gue juga, temen gue ada tuh yang sampai kan. pekerjaannya banyak di cancel apa segala macam, sementara ada cicilan kartu kredit lah, sampai susah bayarnya gitu. Iya. Sebenarnya gue pernah tuh kayak gitu tuh. Maksudnya gue mengalami sendiri waktu pandemi kemarin. Lu ngalamin? Iya, ngalamin sendiri. Kartu kreditnya Yoi. mandek gitu. Mandek. Jadi waktu pandemi kemarin income ada terganggu sedikit, dan memang gue mentok tuh pendapatan gue sama cicilan tuh kurang lebih sama. Nah jadi begitu pandemi pendapatan turun, udah kartu kredit mulai macet di bulan Mei Juni begitu. Tahun lalu tuh ya, tahun lalu 2020 ya? Dan bener-bener akhirnya gak kebayar bro. Terus ada kejadian apa nggak? Misalnya, biasa kan lagi booming juga tuh, lagi rame tuh. Debt collector ya? Iya. ada banget bro. Jadi susah sih nyebutinnya. benar. Jadi setelah gue 3 bulan macet nggak kebayar, ada 6 tadi ya, satu itu Lama juga ya macetnya sampai 3 bulan. 3 bulan lebih justru. Ya, Nah, setelah 3 bulan udah jadi masalah biasanya. Jadi masalah. Jadi setelah 3 bulan macet, ditunggu 3 bulan lagi, akhirnya kolektor lapangan datang. Iya. Datang tak diundang. Pergi tak diantar. Jadi setelah 3 bulan macet, biasa kolektor telepon yang datang, tapi setelah 3 bulan kemudian atau 6 bulan setelah macet, kolektor lapangan yang datang. Oke. Syukurlah saat ini udah beres bro. Nah Gitu. ini maksudnya apa yang lu lakuin tuh? Gitu. Jadi yang gue lakukan sebenarnya setelah income turun, itu gue mencoba untuk menarik income-nya balik. Gitu. Jadi narik income balik supaya bisa melunasi semuanya dan kehidupan normal lagi. Gitu sih yang gue lakukan. Jadi Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya gimana? Jadi kan namanya pandemi kita semua tahu, ya gue juga ngerasain kan. Ya. Gue juga bukan pekerja yang dibayar bulanan. Jadi ada project yang tadinya mau di bulan April, Mei dan seterusnya cancel. Dan berasa dong. Iya. Nah, lo apa yang lo lakuin pada saat itu? Ya, jadi gua menarik income. Jadi sebenarnya related sama video yang kemarin, bro. Iya. Yang kita yang tentang sebelumnya ya? Sama Robby ya? Iya, sama Robby dengan tentang law of attraction gitu ya. Jadi gua menarik income ideal yang gua mau gitu. Jadi karena kebetulan waktu pandemi banyak nganggur di rumah, gua juga baca buku tentang law of attraction. Oke. Gue juga ada sempat kontak Robby juga, dia kasih rekomendasi buku juga. Jadi buku yang pertama gue baca tuh buku ini, bro. Oh, kok tiba-tiba nongol bro? Iya. Di belakangnya. Jadi ini kosong ya. Kosong. Bukunya, gitu. Jadi ini buku gue beli udah cukup lama, tapi baru gue baca. Thanks to pandemi, thanks to pandemi akhirnya gue baca buku salah satunya. Punya waktu buat baca ya. Punya waktu. Jadi buku ini gue membaca tentang gimana biar lu bisa tetap positif. Jadi menarik hal yang positif, salah satu income kan hal yang positif. Oke. Gitu. Tetap bermindset positif. Mindset positif. Sehingga ada hal positif yang dapat. Benar, iya. Karena law of attraction itu kan mengajarkan bahwa itu kan hukum tarik menarik. Kalau lu positif, hal positif yang datang. Lu narik income yang datang. Kalau lu sedih karena masalah karena utang yang datang nanti. Gitu. Oke. Nah, tapi kan judulnya ini sekarang lo memang lagi punya hutang nih, kartu kredit kan. Cuman sekedar mindset, wah gue mesti dapetin uang, gitu kan. Itu ya gimana sih? Bentuk konkretnya gitu. Konkretnya. Lo apa yang lo lakuin nih? Karena mindset doang sih kayaknya ya kalau cuma bilang mindset semua orang bisa lah. Iya. Tapi konkretnya apa? Lo mulai dari ngapain dulu? Startnya pertama begini. Satu, gue mensyukuri. Jadi dia mengajarkan kita harus hidup dengan rasa syukur. Apa yang bisa lo syukuri sih dari keadaan utang banyak begitu? Kalau lagi berutang dan lagi ditagih susah. Nah, kenapa lo bisa utang? Kenapa gue bisa utang? Pasti membeli sesuatu. Waktu beli happy kan? Waktu belinya happy. Nah itu yang gue syukuri. Bayarnya yang kan. Jadi itu yang gue syukuri. Jadi waktu utang kartu kredit itu gue lihat ternyata gue sempat beli ini, beli itu buat kehidupan anak gue dan sebagainya. Gue mensyukuri. Ternyata dengan gue memakai itu, gue masih hidup, masih bisa pakai AC, gue punya rumah, gue punya mobil, cicilan kebayaran semuanya gitu. Dan itu membuat gue happy kan. Gue mensyukuri hal-hal sekitar gue. Jadi gue nggak mikirin utangnya, tapi gue udah menikmati kok ya utang ya bayar.
gitu. Jadi gue nggak fokus ke hutangnya, tapi gue fokus ke grateful-nya. Oke, so tahap satu bersyukur, lo bersyukur bahwa ya kartu kredit itu memang hutang, tapi di saat waktu lo beli barang itu, lo bisa punya barang itu tanpa lo harus ada duitnya dulu. Benar. Di saat itu. Iya, dan gue masih menikmati kehidupan gue sampai sekarang. Gue bisa makan, anak istri gue masih terjamin, dan itu yang membuat gue bersyukur dan happy. Jadi nggak fokus ke utangnya, nggak fokus ke debt collector, dan gue bisa menjalani itu harian gitu, bulanan bahkan. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, gue mengidentifikasi masalah gue. Gitu. Jadi kalau setelah gue ngobrol sama Robi waktu itu ya, dia ngasih gue satu buku lagi, Law of Attraction juga. Kalau ini karangan Jerry Hicks, kalau itu karangan Michael J. Rosier. Siapa tuh? Michael adalah ya nggak tahu gue ya karangan dia. Kok dia bisa ngarang-ngarang gitu? Iya, dia kadang ngarang-ngarang gue gitu. Ya enggak lah, dia pasti punya ilmu. Iya, punya ilmu. Nah, di sana dipandu untuk membuat satu pernyataan keinginan sebenarnya. Jadi lu identifikasi masalah lu apa? Masalah gue saat itu, kartu kredit kenapa kelilit? Gue identifikasi masalah gue adalah tentang income. Kalau income gue baik-baik aja, bahkan berlimpah, nggak mungkin gue punya kartu kredit utang kan? Gitu, aman-aman aja kan? Berarti permasalahan gue sebenarnya income kan? Gitu. Nah, habis itu gue identifikasi income gue gimana sih? Lu ngerasa deh kalau misalnya saat lu berhutang, income lu berarti gimana? Ya lagi kurang. Saat berhutang income gue lagi kurang. Sama. Lagi kurang. Iya. Saat berhutang gue identifikasi banyak ternyata. Jadi income gue begitu datang langsung keluar lagi kurang, susah ketemu klien baru. Jadi semua masalahnya gue identifikasi itu income gue seperti ini. Dan setelah gue tulis itu semua, gue tulis di kolom sebelahnya lawan katanya. Oh berarti itu lo tulis? Tulis. Gue ambil kertas, gue bagi dua, terus gue tulis yang kiri yang saat sekarang yang gue rasakan. Yang kanan apa yang gue mau. Gue maunya gimana? Income datang sendirinya. Klien nggak penting siapa aja, yang penting nggak pentingin income. Gue punya hobi, gue bisa dapat duit dari mana aja, nggak cuma dari kerjaan tetap gue bisa macam-macam, menang undian, gue bisa dapat duit dari kasih orang dan sebagainya. Akhirnya gue bikin tuh yang gue mau seperti apa idealnya. Habis itu gue tulis, bla bla bla, ada di bukunya Michael J. Rosier itu. Lo nulis namanya pernyataan keinginan. Deklarasi pernyataan keinginan. Income ideal. Itu sama kayak goals apa bukan? Beda. Kalau goals itu kan sesuatu yang lo mau tercapai di satu titik kan. Kalau income ideal itu adalah yang terus-menerus lo dapat. Banyak keinginan ideal. Contoh dulu misalnya lo nyari cewek ideal. Idealnya gimana sih kriterianya? Oh putih, langsing. Cantik, rambut panjang. Iya putih, panjang, langsing. Bukan bro, putih, panjang, langsing itu bihun. Bisa coba bihun. Paper nih lama-lama nih, aduh, bakmi lah bang. Gitu. Jadi sama income ideal tuh sama waktu dulu pengen pasangan ideal, mobil yang ideal buat gua apa kan ada spesifikasinya. Nah, income ideal ada spesifikasinya, gua tulis tuh dan gua baca dan gua feeling good banget waktu gua ngebaca. Gua senang banget punya income seperti ini, gua bangga banget, gua akan bangga kalau punya income seperti ini dan sebagainya. Dan itu kan gua feeling good. Dan perhatian gua curahkan ke sana. Kuncinya LOA, perhatian dan perasaan. Iya. Jadi setelah perhatian dapat, perasaan juga good. Akhirnya dapat tuh pelan-pelan dari November sampai akhirnya bulan April kemarin satu-satu ketutup kartu kredit gue. Padahal Januari gue ada tagihan yang cukup besar di cicilan apartemen gue juga, gede banget. Jadi setiap Januari ada gede lah gitu. Dan itu akhirnya satu-satu ketutup. Tiap awal tahun deh. Dari November, Desember sampai Maret kemarin. Tinggal satu nih yang belum ketutup. Tapi bukan karena gue nggak mau bayar. Karena debt collector-nya nggak datang lagi, bro gitu. Itu enak berarti. Iya, itu debt collector. Gitu. Jangan nonton ya debt collector-nya. Ntar nonton gitu. Ya, memang jadi saatnya jadi tepat gitu. Begitu datang, pas gue ada duit. Begitu datang, pas gue ada duit. Gue punya utang sama teman gue juga sampai kurang lebih 80-an juta, pelan-pelan bayar. Gitu. Ya tapi kan itu kan bukan datang kayak duit itu datang tiba-tiba jatuh dari langit gitu aja. Bisa. Kayak gue kebayangin nih artinya lo tiba-tiba dapat, Win kerjain ini nih, ada project ini. Iya. Win bantuin gue nih job ini nih gitu. Dan lo lakuin gitu kan jobnya kan. Betul. Memang saat lu konsentrasi pada income ideal, yang datang tuh income ideal, bukan pekerjaan ideal. Ngerti ya? Jadi pekerjaan gue di satu bidang finance, yang mana gue bergantung sama nasabah. Nasabah bayar, nasabah nabung dan sebagainya, gue dapat komisi dan sebagainya. Dan income ideal gue yang gue tarik itu nggak datang cuma dari situ bro. Berarti jalannya ada aneh-aneh.
ada opportunity yang Betul. baru gitu Bener, yang beda, jadi, bukan ya. dari yang biasa lo dapet ya. Bener, saat gue perhatikan gue mau income seperti itu, jalannya kebuka sendiri. Jalannya satu-satu kebuka Tapi sendiri. gini nih, maksud gua kan tadi dibilang kayak ada opportunity baru kan. Iya. Saat opportunity baru, berarti lu punya skill juga yang udah bisa ngelakuin Nah itu dong. itu, iya. Jadi gue bisa preparasi sampai seperti itu. Bahkan ada yang nggak punya skill. Ada yang gitu? punya skill, ada yang nggak punya skill. Contohnya konkret Contoh. ya. Jadi waktu di perjalanan itu, bisa-bisanya ada temen gue ngajakin narik dana dari unit link. Oke. Unit link asuransi ya. Oke. Buat main kripto. Oh, Cryptocurrency. oke. Lu berani nggak main kripto sekarang? Belum paham gue. Belum paham. Nah saat itu feeling gue kuat banget. Oke dah, gue ngikut. Gue coba kecil. Dan kalau lu ngeliat track recordnya cryptocurrency dari Januari sampai Maret, itu gila-gilaan. Sempat booming gede banget. Booming gede banget. Makanya setelah Maret kan orang-orang pada ngikut, tapi April ke sekarang udah turun. Iya. Nah gue sempat untung gila-gilaan dari kripto. Jalannya seperti itu, jadi kebuka. Ada waktu itu, gue memang punya skill untuk foto, untuk video, tapi nggak profesional. Ada yang tiba-tiba minta syutingin ini, syutingin itu, bikin video klip dan sebagainya. Tiba-tiba ada. Dan skill itu memang gue punya, tapi akhirnya gue pelajari lagi. Oh, jadi Gitu. at least paling nggak lu punya skill dasar sih sebenarnya. Punya skill sebenarnya bukan skill dasarnya, tapi pada saat opportunity itu datang, lu nyaut gitu loh. Jadi lu Nah, ambil. lu tetap ambil dong. Iya nggak bisa kau rebahan juga. Iya. Ya Iya, artinya duit datang dari langit. lo mau ngerjainnya gitu Betul, kan. betul. Lo nggak cuma tergantung sama apa yang udah ada, Benar. tapi begitu ada opportunity lo mau ngerjain dan lo kerjain. Benar. gitu. Jadi 24 jam dulu itu bener-bener kalau income ideal nggak selalu dari pekerjaan yang awal, tapi 24 jam kan banyak tuh. Ya. Ya. Lu bisa 24 jam ya 24 jam gitu. Sebenarnya banyak. Dan ternyata lu bisa ada opportunity ini itu dan lu cukup gitu untuk ngelakuinnya dan pelan-pelan bisa gitu. Dan yang aneh-aneh kayak tiba-tiba ada yang telepon nanyain gue gimana kabarnya, gue bilang, "Oh, iya nih gue lagi begini." Gue cuma cerita biasa tentang debt collector. Tiba-tiba restorannya gue bayarin satu deh sekian juta gitu. Jadi duitnya itu, hokinya itu mereka di income-nya dari hoki bisa dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya LOA itu berarti lu bisa menciptakan income yang lu mau. Lu Betul. Bisa narik. Narik, benar. Iya, Iya, income benar. yang ideal buat lu. Iya, Walaupun bukan dengan skill lu yang ada saat ini doang kan. benar. Cuman Bukan masalah keadaan kesiapannya aja dan lu berani nggak ambilnya. Benar. LOA menyadarkan kita itu ilmunya. Betul, LH bisa ngarahin lah istilahnya, lu fokus sama satu hal, termasuk income, nggak cuma benda. Misalnya lu pengen Ya. itu kan mobil warna merah, apa mereknya misalnya. Pasangan, Iya, pasangan, hubungan. apapun juga. Ya bisa, berarti bisa dipakai di apapun aspek kehidupan lo kan. Betul, Nggak betul. cuma tentang income doang. Betul banget. Iya. Dan yang pasti perhatikan juga feeling good-nya. Oke. Iya. Jadi pada saat lu attract income, kalau otak lu mikirnya utang, yang ketarik utang, benar. Gitu. Aduh, gue pengen income 100 juta, tapi otak lo, kartu kredit tagihan, yang ketarik utang jadinya gitu. Jadi lo harus bener-bener dapat tagihan kartu kredit, oke lo tahu lo harus bayar tapi lo buang aja. Lo track income untuk hal-hal yang bahagia. Misalnya, gue mau bangun rumah buat anak istri gue pengen ngasih nafkah yang cukup buat anak istri gue, buat mertua gue misalnya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi, Fokusnya ke sana, ya, ke hal yang happy. Lu harus menciptakan pikiran yang positif. Betul. Lalu lu bisa merasakan hal yang positif juga. Betul, sehingga itu LOA bisa bekerja. Benar. Oke. Gitu. Nangkep ya. Oke lah, semoga tadi yang lu ceritain ilmu-ilmu itu kita bisa pakai sama temen-temen juga bisa pakai. Iya. Yes, Dan semoga. dan ini juga sebenarnya matching ya sama yang kemarin kita ngobrol sama Robi itu kan. Ya, Iya. Pas banget. Oke lah, thank you, Mister. Oke. Thank you, Mister. Buat- Thank you. Gimana sih Kita kita sih bagaimana? Ya, oke lah. Oke. See you next video ya. Oke. See you, bye. Bye.